biasanya kan yang paling berat itu kan di waktu high school ya. Nah, gimana Alia walaupun dia tidak bullying jelas ya, tapi annoying dan bagaimana tidak dilibatkan segala macam, dan terutama sesudah 9/11 kan kan terjadi kontras benar terhadap sikap mereka terhadap Islam ya. Dalam prodi selama di high school sama sesudah 9/11 itu gimana Alia merefleksikan pengalamannya? Mungkin yang paling susahnya itu ya karena Alia lahir pas sesudah 9/11. Alia lahir 2002. Jadi masa kecil Alia itu kita selalu bahas tentang efek 9/11 itu. Yang benar-benar dijelasin di sekolah itu di separate atau yang dipisahkan antara kejadiannya itu sama agama yang minoritas yang sering terkait sama kejadian 9/11 itu. Jadi selalu dijelaskan 9/11 itu walaupun terjadi itu bukan terkait sama nama Islam. Dan ya karena udah dijelasin sama guru-guru, sama udah diajarin, ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu karena 9/11. Tapi pasti aja ada orang yang mungkin kurang paham sama konsep itu, kurang ngerti, dan masih terkait masih ada dihubungkan agama sama kejadian 9/11 itu sih yang salah. Tapi ya kita harus dicoba ajarin sama orang walaupun 9/11 terjadi itu bukan berasal dari orang Muslim, dari orang agama Islam. Baik, silakan Bu. Oh iya, silakan Pak Jenderal. Baik, perkenalkan saya Rio, saya dari Litau. Saya mau bertanya untuk Alia bisa komentar, karena mudah sekali syukur anak saya udah kelahiran 2000. Jadi saya mau bertanya, tadi berulang-ulang Alia mengatakan ABS SPK itu yang jadi panutan kita. Artinya muara kita terakhir bahasa kita bulan kurang lebih. Pada poin itu ada beberapa hal yang menjadi budaya Minang yang dalam pandangan orang tidak sesuai. Contoh, mohon maaf kalau saya bicara Pariaman, ada laki-laki yang harus diberikan majapahit. Kalau istilah orang itu bisa salah artikan sebagai mahar. Nah, ini cara pandang ini tentunya kalau orang melihat secara sekilas itu tidak sesuai dengan kitabullah. Bagaimana Alia mungkin mencari informasi dalam menyikapi itu? Kemudian ada beberapa filosofi yang mengatakan taimpi nadiate takuruna di luar. Kalau sekilas kita artikan secara harfiah itu culas. Tapi bagaimana Alia menyikapi itu? Apakah jawabannya tetap mencari melalui YouTube atau bagaimana? Karena ada bahasa di kitabullah itu ada yang mewadahi tiga buku sejarah. Demikian, terima kasih. Berikut tadi, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Nurdiana Tanjung. Keluarga Ibu dia ada di Shuttle di Amerika, cucu 3 di situ. Terus yang ibunya udah permanen gitu. Ibu nanya sama dia, Pak, ada kalau dia lahirnya kalau dia lahir tahun 2000 sepanjangnya tahun 2000, tapi cucu ibu itu kedua. Kalau cucu ibu itu udah nikah sama orang situ, tapi udah masuk Islam kan dia. Ini kalau kakak Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya. Terus ibu bertanya, apakah bisa ya masih selamat nanti? Soalnya anak ibu kecil itu yang kecil itu suka nari-nari. Saya bilang nanti masukin aja ke pesantren Minang, coba tanya-tanya sama kita tahu mah katanya. Jadi nanti pesantren Minang. Baik, terima kasih. Berikut silakan Pak Hidayat. Nanti kita mungkin Baik, assalamualaikum. tekan apanya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Fitri jalan ya? Ya, silakan. Langsung aja. Alia. Tolong mic Ya, tadi podium. di Amerika itu Alia ngumpulnya apakah kan juga ada orang Indonesia juga ya? Atau memang ada komunitas Indonesianya Alia kumpul atau memang bercampur dengan yang lain? Saya kan ada itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mungkin Pak Prof ya. Ini kan kita hari ini mendengar dari Alianya gitu ya. Nah mungkin suatu waktu nanti orang tua kita undang Pak Prof. Kita undang bertiga nanti. Bertiga gitu kan. Nah jadi Alia kebetulan tanggal 12 kemarin kita undang ke Bung Hatta. Yang hadir itu mahasiswa gitu kan. Nah hari ini yang tadi kan Bapak Ibu ini. Jadi saya kira ini cocok suatu waktu nanti diundang mereka bertiga atau berempat ke sini. Itu aja Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya. Jadi yang pertanyaan pertama yang balik lagi ke kitab Bulah yang Agnes SPK itu ya. Menurut Agnes sih yang paling membantu itu kalau belajar adat filsafat Minang lebih ke pelajaran kehidupan yang melewati mama, datu, buya kita yang di tanah Minang. Walaupun ada banyak informasi kayak di online di YouTube kayak Bapak bilang tuh banyak bermanfaatnya pasti, tapi mungkin yang ya balik lagi ke contohnya dari Pariaman itu ya. Alia paling kayak kalau ada keraguan apa-apa balik lagi ke orang tua kita, orang yang di atas kita biar itu bisa belajar terus kayak emang apa sebenarnya gitu. Dan baru dia di sana teruskan ilmunya itu ke seumuran Alia yang kasih. Di sini dulu ya Pak. Alia, boleh nggak tambahkan dikit Oh, Alia? Jadi artinya Alia kan sering mencari lagi informasi yang dalam selain dari keluarga ya. Pulang kadang-kadang kan reguler ya, sekali setahun atau sekali 2 tahun, 2 tahun ya. Dan kemudian Alia cari datu gitu kan, ini mama, ulama, dan Alia melakukan dialog-dialog dengan mereka. Dan dalam akumulasi pendapat yang Alia ambil dari mereka, apa yang membuat Alia makin yakin nilai-nilai mana yang dari keminangan yang juga menjadi basis keislaman, yang dari tahap Alia mengambil ilmu dari berbagai orang sekali 2 tahun pulang, itu kan investasi yang luar biasa dan Alia lakukan itu kan, dan berhari-hari berminggu saya lihat di dalam mencari narasumber di Minangkabau maupun di Indonesia. Gimana Alia melihatnya? Mungkin yang paling Alia ngangkatnya itu soalnya karena Alia mau semester depan insya Allah semester terakhir mau skripsi dan insya Allah menulis tentang women's rights atau perempuan kan di Minangkabau. Itu bisa contohnya dari Kundokan atau yang lain-lain juga ada secara adat istiadat Minang tentang perempuan. Dan pas Alia sempat ketemu sama salah satu buya di Padang kemarin, kita sempat berdialog tentang itu, tentang women's rights, tentang perempuan di Minangkabau itu dimana yang dihormati, apa aja yang dipercayakan di dalam Minang, dan itu sangat Alia ambil kayak Alia bisa nyambung dan itu sangat tertarik karena sebagai gadis Minang, sebagai perempuan banyak yang Alia bisa ambil dan merasa kayak bangga tentang adat dan filsafat ini. Dan nilai-nilai itu yang dicari-cari secara ilmiah dan dielu-elukan di internasional ya. Betul. Oke. Soalnya itu yang semoga diangkatkan nanti rencananya yang untuk diangkatkan di kampus. Jadi bisa nggak Alia kalau di Selat Padang itu dikatakan kami sudah membuat sebelum yang lain memikirkan. Bisakah Minang sudah berbuat sebelum orang Barat memikirkan? Betul? Betul. Betul Pak. Oke. Lanjut. Nanti. Masih ada ya Pak? Cepet banget sih. Yang kali kedua nanti kita bisa bahas lagi ya Bu. Sesudah event. Alamat nanti dibagi ya. Silakan nanti ya. Dan ketiga, iya kok Pak buat komunitas Islam Muslim di sana emang Indonesia utamanya. Jadi itu sekitar Washington DC, Maryland sama Virginia. Namanya DMV, DC, Maryland, Virginia. Itu khususnya emang komunitas Indonesia yang Muslim. Ada juga komunitas Indonesia yang Kristen, lebih ke di Maryland sih. Ada juga yang komunitas Muslim, luas Muslim, itu campur dari mana-mana, dari negara, semua negara ada di sana. Dan ya, 3 itu.